segregasi, integrasi, inklusi, dan eksklusi. Yang pendidikan segregasi. Sistem pendidikan segregasi adalah sistem pendidikan di mana anak berkebutuhan khusus terpisah dari sistem pendidikan anak pada umumnya. Penyelenggaraan sistem pendidikan segregasi dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan untuk anak pada umumnya. Pengertian pendidikan integrasi. Integrasi pendidikan adalah suatu upaya penyatuan, proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran. Pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah membentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Menurut Hildegun Olsen, pendidikan inklusi adalah sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mengenai kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Pendidikan eksklusi. Pendidikan yang diskriminatif yang ada hanya bagi kelompok tertentu saja, tidak hanya dalam praktik lapangan, tapi juga dalam tataran kebijakan. Contoh pendidikan segregasi. Contoh segregasi dalam konteks ini adalah pemisahan anak berbakat ke dalam kelas akselerasi. Contoh lainnya yaitu sistem pemisahan pendidikan anak disabilitas di SLB berdasarkan kondisinya. Contoh pendidikan integrasi. Pembelajaran yang dilaksanakan pada Edi Nurul Huda, Gundang Rejo seperti halnya NEPI atau sistem pendidikan yang lain, yaitu menggunakan metode pembelajaran sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa dikenal dengan istilah KTSP. Adapun makna dari kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. 2. Melakukan gotong royong untuk kerja bakti membersihkan lingkungan masyarakat sekitar. 3. Membantu salah satu keluarga yang sedang mengadakan pesta pernikahan ataupun pesta sejenisnya. 4. Melakukan ronda untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Contoh pendidikan inklusi. Inisiatif membangun jalan dan lingkungan yang ramah anak, difabel, orang tua, dan kelompok masyarakat lainnya yang melibatkan. Contoh pendidikan eksklusi. Sebagai seorang lulusan pendidikan tinggi, dia dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang baik, sehingga kesejahteraannya meningkat. Sebaliknya, bila seseorang anak sulit mendapatkan pendidikan yang baik, maka kemiskinan orang tua diwariskan ke anak dan seterusnya. Bagaimana anak di daerah pelosok pedesaan yang minim sarana dan fasilitas dieksklusikan berdasarkan standar nilai ujian yang dia sebutkan. Fasilitas dan sarana yang didapatkan anak-anak pendidikan segregasi. Tersedia alat-alat bantu belajar yang dirancang khusus untuk siswa. Sebagai contoh tunanetra, seperti buku-buku braille, alat bantu tempat tua, peta timbul, dan lain-lain. 2. Jumlah siswa dalam satu kelas tidak lebih dari 8 orang, sehingga guru dapat memberikan layanan individual kepada semua siswa. 3. Lingkungan sosial ramah karena sebagian besar memiliki pemahaman yang tepat mengenai disabilitas anak. Fasilitas dan sarana yang didapatkan dari anak-anak integrasi yaitu dengan menggabungkan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada sekolah reguler. Fasilitas dan sarana yang didapatkan anak-anak inklusi yaitu 1. Menyesuaikan dengan kebutuhan anak. 2. Komponen sarana dan prasarana dalam sistem pendidikan inklusi menjadi salah satu komponen yang termasuk penting. Melihat karakteristik anak berkebutuhan khusus, maka sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan tentunya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Diperlukan pula alat-alat spesifik seperti ruang khusus bagi anak low vision, ruang kedap suara bagi anak tunarungu, berbagai macam alat peraga bagi anak autis, serta alat-alat bantu pembelajaran yang kesemuanya diharapkan dapat menunjang untuk anak dapat belajar secara efektif dan maksimal. Fasilitas dan sarana yang didapatkan anak-anak eksklusi.
dapat mengambil sebuah keputusan yang sama rata dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial. Keunggulan dan kelemahan pendidikan segregasi. Keunggulan 1. Siswa tidak menjadi bahan ejekan dari siswa yang lain yang normal. 2. Guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. 3. Metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Kelemahan 1. Perkembangan sosial dan emosi anak yang kurang optimal karena sosialisasi terbatas. 2. Penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal. 3. Egoistik, menumbuhkan kesenjangan kualitas pendidikan. Keunggulan dari pendidikan integrasi. 1. Siswa disability dapat belajar bersama-sama dengan siswa yang tidak disability. Ini berarti ada proses sosialisasi sedini mungkin, saling mengenal antara siswa disability dan yang tidak disability, begitu pula sebaliknya. Ini akan berdampak pada pertumbuhan sikap siswa-siswa tersebut yang akan bermanfaat pula kelak jika mereka telah dewasa. 2. Siswa disability mendapatkan suasana yang lebih kompetitif karena di sekolah umum ada lebih banyak siswa dibanding di SLB. 3. Siswa disability dapat membangun rasa percaya diri yang lebih baik. Kelemahan pendidikan integrasi. Siswa disability akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan metode pengajaran dan kurikulum yang ada. Keunggulan dan kelemahan pendidikan inklusi. Keunggulan 1. Dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat. 2. Kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Kelemahan 1. Terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi. 2. Menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Keunggulan dan kelemahan pendidikan eksklusi. Keunggulan A. Dapat mempertahankan kebudayaan kelompoknya karena menganggap kelompoknya yang paling baik dan wajib dipertahankan. B. Mampu membedakan dirinya dengan orang lain. Kelemahan A. Keterbatasan ekonomi membuat kesulitan pada anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan eksklusi. D. Sedikitnya dukungan yang diperoleh anak-anak. C. Eksklusi sosial, kemiskinan dan penghasilan yang rendah, tidak ada akses ke pasar kerja, lemahnya atau tidak ada dukungan sosial dan jejaring sosial, akar dari kawasan dan lingkungan sekitar atau neighborhood dan terputus dari wilayahnya. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.